Langit Tel Aviv malam itu tidak gelap seperti biasanya, tapi menyala. Oleh kobaran api rudal balistik, Iran telah berbicara. Tidak dengan diplomasi, tapi dengan ledakan. Dan dari selatan, datang dentuman lain. Rudal dari Yaman, diluncurkan oleh kelompok Houthi. Israel kini diserang dari dua arah, dari utara oleh Iran, dan dari selatan oleh Houthi. Sebuah pukulan serentak yang belum pernah terjadi sejak konflik ini bermula. Lebih dari 100 rudal dan drone milik Iran meluncur ke langit Israel. Target Tel Aviv, Haifa, dan instalasi militer utama. Iron Dome bekerja siang malam, tapi tak semua berhasil dicegat. Beberapa rudal menghantam wilayah padat penduduk Yahudi. Ledakan mengguncang tanah. Api berkobar. Korban mulai berjatuhan. Korps Garda Revolusi Iran mengakui serangan ini sebagai pembalasan atas agresi Israel terhadap fasilitas strategis kami. Sementara kelompok Houthi menyatakan, kami berdiri bersama Iran, kami mendukung perjuangan melawan kekejaman Zionis. Dan bagaimana reaksi dunia? Ketakutan. Sidang darurat PBB digelar. Amerika meminta Israel menahan diri, sementara Rusia dan Cina memperingatkan, jika ini berlanjut, kita mungkin akan melihat perang besar di Timur Tengah. Iran dan Houthi kini berdiri dalam satu barisan, sebuah aliansi taktis yang membentang dari Teluk Persia hingga Laut Merah. Dan pertanyaannya, kini bukan lagi siapa yang memulai, tapi siapa yang berani menghentikan. Amerika Serikat menyerukan penahanan diri. Rusia memperingatkan bahaya eskalasi regional. Dan dunia mulai ketakutan. Langit Timur Tengah kini menyala. Dentuman rudal belum berhenti. Apakah ini awal dari perang regional terbesar dalam satu dekade terakhir? Ataukah dunia sedang berjalan ke arah kehancuran yang lebih dalam? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu siap menghadapi babak berikutnya dari konflik ini? Dalam video ini, kami sajikan kronologi lengkap, analisis taktis, dan data faktual dari sumber resmi seperti Al Jazeera, Reuters, Associated Press, hingga laporan militer terbaru. Ini bukan lagi perang bayangan. Ini adalah serangan terbuka yang bisa mengguncang dunia. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng untuk update terbaru. Karena besok mungkin langit akan lebih merah. Dalam hitungan hari terakhir, kawasan Timur Tengah kembali membara. Setelah Israel melancarkan serangan terbatas ke fasilitas militer Iran pada awal Juni 2025, badai balasan datang tak hanya dari Tehran, tetapi juga dari sekutunya yang jauh di selatan, kelompok Houthi di Yaman. Dalam rentang waktu kurang dari 72 jam, langit Israel dipenuhi oleh gelombang rudal, drone kamikaze, dan peringatan akan perang regional berskala besar. Pada 13 Juni 2025 malam waktu setempat, sistem pertahanan Iron Dome Israel mulai bekerja tanpa henti. Iran, dalam pernyataan resmi dari Korps Garda Revolusi Islam, IRGC, mengonfirmasi peluncuran lebih dari 100 rudal balistik ke berbagai titik strategis di Israel sebagai pembalasan atas agresi Israel ke fasilitas energi dan nuklir kami. Beberapa rudal berhasil menembus pertahanan dan menghantam area pemukiman di pinggiran Tel Aviv. Tak lama setelah rudal Iran meluncur, dari Yaman Utara terdengar dentuman peluncuran. Kelompok Houthi mengklaim bertanggung jawab atas serangan rudal balistik yang menyasar pelabuhan Haifa dan Jaffa. Militer Israel mencatat setidaknya 2 rudal berhasil dicegat di udara, sementara satu lainnya jatuh di wilayah terbuka tanpa menimbulkan korban. Namun, serangan ini menandai keterlibatan aktif Houthi dalam operasi gabungan dengan Iran, sebuah sinyal kuat bahwa poros perlawanan bergerak serentak. Serangan ini bukan tanpa sebab. Beberapa hari sebelumnya, Israel diduga melancarkan serangan udara ke fasilitas nuklir Iran di Natanz. Fasilitas strategis itu rusak berat. Sebuah pesan dikirim oleh Tel Aviv kepada Teheran. Tapi balasan dari Iran ternyata jauh lebih besar dan lebih mematikan dari apa yang dunia perkirakan.
Namun, di saat perhatian dunia tertuju pada Iran, serangan datang dari arah yang tak terduga. Dari selatan, kelompok Houthi di Yaman, sekutu Iran yang selama ini aktif melawan koalisi Saudi, ikut meluncurkan rudal dan drone ke arah Israel. Pelabuhan Haifa dan Jaffa jadi sasaran. Dunia mulai sadar, ini bukan serangan tunggal. Ini adalah operasi militer terkoordinasi lintas negara. Di Tel Aviv, malam berubah menjadi neraka. Rudal-rudal yang berhasil lolos dari sistem pertahanan menghantam permukiman sipil. Rumah hancur, kendaraan terbakar, dan korban mulai berjatuhan. Video-video yang beredar menunjukkan orang-orang berlari menuju bunker, anak-anak menangis ketakutan, dan kota yang biasanya ramai berubah jadi kota hantu. Namun, Iran tidak berhenti. Di saat serangan rudal terjadi, laporan intelijen menyebut adanya aktivitas siber yang luar biasa di wilayah Teheran. Sumber militer Israel mengklaim bahwa mereka telah melumpuhkan sebagian sistem radar dan komunikasi Iran lewat serangan siber presisi tinggi. Ini bukan lagi perang rudal, ini sudah menjadi perang elektronik dan informasi. Dewan Keamanan PBB langsung menggelar sidang darurat. Amerika Serikat mendesak Israel menahan diri, sementara Rusia memperingatkan potensi perang regional. Tapi, diplomasi tak berjalan secepat rudal yang telah ditembakkan. Konflik ini telah berubah dari skala terbatas menjadi potensi eskalasi regional yang lebih luas. Gedung Putih mengutuk serangan Iran, namun juga menyerukan penahanan diri maksimum dari semua pihak. Rusia dan Cina menyerukan sidang darurat Dewan Keamanan PBB. Negara-negara Arab Teluk memperingatkan bahwa eskalasi ini bisa merambat ke jalur pelayaran utama dan mengguncang ekonomi global. Di wilayah Lebanon Selatan, Hizbullah dilaporkan mengumpulkan pasukan. Di Suriah, pangkalan militer pro-Iran memperkuat pertahanan. Di Laut Merah, kapal perang Houthi mulai menutup jalur pelayaran. Front baru mungkin akan terbuka kapan saja. Israel tahu jika mereka salah melangkah, serangan dari tiga sisi akan datang bersamaan. Warga sipil di seluruh kawasan Timur Tengah kini hidup dalam bayang-bayang ledakan. Di Israel, sekolah ditutup, pasokan listrik terganggu, dan bunker menjadi rumah sementara. Di Yaman, serangan balasan menghancurkan banyak infrastruktur. Dan di Iran, rakyat menanti apakah Teheran akan terus maju atau justru membuka jalur diplomasi. Pertanyaannya sekarang, apakah ini hanya babak awal? Apakah Iran dan Houthi akan melanjutkan serangan? Apakah Israel akan melibatkan Amerika Serikat secara langsung? Dan yang paling menakutkan, apakah Hizbullah dan milisi Irak akan ikut bergerak, menjadikan konflik ini pecah total menjadi perang kawasan? Para analis militer memperingatkan, jika perang ini tidak dihentikan dalam waktu dekat, maka jalur diplomasi akan tertutup. Serangan demi serangan akan memicu reaksi berantai yang bisa meluas ke seluruh Timur Tengah, bahkan menarik kekuatan global ke dalamnya. Dunia sedang menahan napas, menanti siapa yang menyalakan api berikutnya.